Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Herlini, MPM 2165-10428, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik pagi ibu. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, apakah anak-anak ibu tahu sebelumnya materi apa yang akan ibu sampaikan? Belum bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang organel sel. Ibu mau tanya, apakah ada yang mengetahui apa itu sel? Bu. Ya, Dea, silakan. Sel merupakan bagian terkecil yang ada di organisme hidup bu. Ya, benar. Tapi di sini kita akan lebih membahas tentang organel selnya ya. Jadi organel sel itu adalah komponen-komponen penyusun sel hidup yang merupakan bagian terpenting dalam suatu sel dan berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Nah, di organel sel ini memiliki beberapa struktur sel dan memiliki fungsinya masing-masing. Di sini ibu ada membawa gambar contoh sel hewan. Jadi nanti ibu akan menjelaskan fungsi dari masing-masing sel ini. Baiklah, yang pertama yaitu ada inti atau nukleus. Ini ya, dapat dilihat seperti gambar yang berwarna pink. Jadi fungsi nukleus ini mengendalikan semua aktivitas sel, mulai metabolisme hingga pengolahan sel. Apakah kelihatan? Benar bu. Kalau perlu dicatat ya, nanti akan ada pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu membran sel. Ini dia membran sel yang ada di luar. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya atau pertukaran zat dari sel satu ke sel lainnya. Datang kan? Benar bu. Oke. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Ini sitoplasma yang ukurannya besar yang berwarna hijau kekuningan ini. Organel ini disusun oleh 90% air, di mana air menjadi penyusun utamanya dan berfungsi melarutkan zat-zat kimia dan tempat reaksi kimia sel. Ini diperhatikan ya baik-baik. Ya bu. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Ini yang berada di bagian sebelah kiri ibu ini. Ini merupakan organel yang berupa sistem membran berlipat-lipat menghubungkan membran sel dengan membran inti berbentuk seperti benang-benang jala. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Selanjutnya yaitu ribosom. Ini ribosom itu ini. Yang mana bu? Nih. Ribosom merupakan organel bersintetis protein yang sering menempel satu sama lainnya. Oke, ibu. Selanjutnya yaitu mitokondria. Dia perhatikan. Ya bu, maaf. Mitokondria ini seperti bakteri atau ulat lah ya. Mitokondria ini diberi julukan the powerhouse. Ingat ya, diberi julukan the powerhouse. The powerhouse. Mau tahu apa mengapa disebut demikian? Mau. Karena merupakan organel yang mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel.
Selanjutnya yaitu lisosom. Ini yang lingkaran berwarna pink. Oh ya. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intrasel seperti mencerna materi secara fagositosis. Apa lagi yang belumnya? Oh, ini. Yaitu badan Golgi. Nih, yang berwarna ungu seperti lipatan-lipatan kain. Badan Golgi ini terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang mempunyai bentuk berkelok-kelok yang dibilang seperti batu kayu. Ya. Selanjutnya yaitu sentrosom. Sentrosom ini yang berbentuk seperti matahari kecil. Kelihatan seperti? Iya, Bu. Sentrosom berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benangnya itu yang seperti ini. Mana, Bu? Oh. Nah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kokula. Kokula ini sebenarnya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Kokula merupakan rongga yang berbentuk di dalam sel. Nah, untuk jenis dan fungsi sel sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ada tabel, di sini Ibu bikin tabel. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dapat dilihat. Sel hewan tidak memiliki sel yang berselulosa, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulosa. Perbedaan yang kedua yaitu tidak memiliki butir plastisida, sedangkan sel tumbuhan memiliki butir plastisida. Dan yang ketiga, sel hewan itu bentuknya tidak tetap karena membran sel elastis, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap karena dinding sel bersifat kaku. Dan yang keempat, sel hewan memiliki sentrosoma, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosoma. Selanjutnya, sel hewan itu jumlah mitokondrianya relatif banyak, sedangkan sel tumbuhan jumlah mitokondrianya relatif sedikit karena fungsinya dibantu plastisida. Dan yang terakhir perbedaannya yaitu vakuola berjumlah banyak dan ukuran relatif kecil untuk sel hewan, sedangkan untuk sel tumbuhan vakuolanya sedikit tetapi ukurannya besar. Di sini Ibu ada gambarnya. Nih, dapat dilihat kan perbedaannya. Dari bentuknya saja sudah berbeda, apalagi dari organel yang menyusunnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Vina. Tadi ada Ibu bilang yang namanya selulosa. Apa itu selulosa? Baik, pertanyaan yang bagus. Apakah teman-temannya ada yang mengetahui atau ingin menjawab? Tidak, Bu. Ibu akan menjawabnya. Selulosa itu adalah komponen utama dari dinding sel tumbuhan. Jadi selulosa itu terdapat pada tumbuhan. Ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sebelumnya bagaimana Vina? Sudah mengerti? Ngerti, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ini siapa yang dapat tunjuk tangan ya? Iya, Bu. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. 3 saja. Dijawab, Bu. Ya, silakan Vina. Yang pertama yaitu pada sel hewan terdapat yang namanya berselulosa, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki dinding yang berselulosa. Yang kedua yaitu pada sel hewan tidak memiliki butir plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki butir plastisida. Yang ketiga yaitu pada sel hewan memiliki bentuk yang tidak tetap karena membran selnya elastis, sedangkan pada sel hewan yaitu bentuknya tetap karena dinding selnya bersifat kaku. Bagaimana Dea? Apakah benar jawaban Vina? Benar, Bu. Benar jawaban Vina. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, siapa cepat dia yang dapat ya? Organel
host serta berikan alasan. Ya, Dea Putri silahkan. Jawabannya mitokondria Bu kalau nggak salah. Alasannya? Alasannya karena ia merupakan organel yang mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP Bu sebagai sumber energi sel. Ya, Bu. Ada dicatat tadi? Di otak Bu. Ya, kalau dapat dicatat ya, soalnya bisa jadi keluar buat kemudian. Oke Bu. Jawabannya benar. Pertanyaan yang terakhir. Organel sel yang tidak terdapat pada sel hewan adalah ya, masih Vakuola Bu. apa? Vakuola. Ya, benar. Perhatian. Ya Bu. Sepertinya anak-anak ibu semua sudah mengerti. Sudah mengerti kan? Ya Bu. Ya. Waktunya sepertinya sudah habis. Demikianlah materi mata pelajaran yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, bisa diterima. Bu, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak ini. Itu anak nakal. Demikianlah video praktik mengajar saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.